Kalau nyapu pakai mata. Alah, Bullying atau perundungan adalah suatu tindakan negatif yang dilakukan secara berulang-ulang, di mana tindakan tersebut sengaja dilakukan dengan tujuan untuk melukai dan membuat seseorang merasa tidak nyaman. Kasus bullying yang terjadi akhir-akhir ini mengingatkan kita kembali akannya moral. Anak-anak yang menjadi korban bullying bisa mengalami depresi dan gangguan kecemasan. Diperlukan pemahaman moral individu yang menekankan pada alasan mengapa suatu tindakan dilakukan dan bagaimana seseorang berpikir sampai pada keputusan bahwa sesuatu adalah baik atau buruk. Stop bullying. Pihak Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Wah, halo, Indonesia. Kumaha? Jajannya pakai mangkas ya? Ayo lo, pakai mangkas lo. Kumaha? Kamana? Ada yang pakai mangkas kan? Oh, ayo sebentar, apa nih? Masuk sudah. Makanya mangkas sudah itu dulu ya. Stop sebarkan hoax. Hindari bullying. Kumaha itu? I walked away, you want me then, but easy come and easy go, and it wouldn't. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me. No, anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, cause I don't wanna lose you. Hey, yeah, ra-da-da-da, cause I'm begging, begging you. Around this time as you still out. Go yard. I got so much more. Oh, okay. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! A few moments later.
got so much more. Kayaknya nggak seru kalau misalnya tuh kita nggak kenalan. Kan kata pepatah tuh ya, tak kenal maka tak sayang. Sayang malah ditinggal. A few moments later. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang seperti sekolah. dilakukan oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di di bawah Malang, umur di Jawa Cilacap, Timur yang Jawa diduga Tengah menjadi viral korban media kasus rundungan ini teman dengan sekolahnya memanggil sejumlah pihak. Bullying pihak merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Seiring berkembangnya zaman, hal ini ternormalisasikan di kalangan remaja. Ya, bully. Rasa berkuasa membuat mereka buta akan hak asasi manusia. Tindak penindasan yang berujung pada kekerasan. Kita tak pernah tahu perasaan orang yang kita rendahkan. Kita tak pernah tahu perasaan orang yang kita hina dengan perkataan. Kita tak pernah tahu bagaimana ia menyikapi kehidupan setelah ia menjadi korban. Masihkah kau terus berlanjut untuk sekadar memuaskan hatimu yang kau agungkan? Bagaimanapun juga, dia adalah manusia. Kau juga manusia. Kita semua adalah manusia. Dan tugas kita adalah memanusiakan manusia. Tindak penindasan yang kau lakukan akan berujung pada luka hati yang telah tergores. Akan berujung pada kejiwaan yang tidak beres. Tidak sedikit korban yang berakhir bunuh diri. I played it hard and fast, 'cause I had everything. I walked away, you want me then, but easy come and easy go, and it wouldn't. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you.
Anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me. No, anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, cause I don't wanna lose you. Hey, yeah, ra-da-da-da, cause I'm begging, begging God everything. I walked away, you want me then, but easy come and easy go, and it wouldn't. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me. No, anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, cause I don't wanna lose you. Hey, yeah, ra-da-da-da, cause I'm begging. I got my head out the sunroof, I'm blasting my favorite tunes. I only got one thing on me. Hey, Gilliard, I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Gimana misalnya kalau lo lagi asik-asik makan mie instan, terus lo cek sosmed, orang-orang lagi pada heboh nge-share berita ada koruptor dikutuk rakyat jadi ikan pari. Hah? Iya sih, itu kabarnya bagus, tapi bikin kesel karena itu adalah hoax. Tapi sebenarnya apa sih hoax itu? Hoax adalah usaha untuk menipu atau mengakali masyarakat untuk mempercayai sesuatu. Kata hoax berasal dari sebuah mantra hokus pokus yang biasa digunakan para pesulap di abad ke-16 atau semacam mantra abrakadabra. Jadi kayak pesulap, penyebar hoax mencoba membuat seseorang melihat suatu kebenaran menjadi kepalsuan atau sebaliknya. Masyarakat Telematika Indonesia pada tahun 2017 melakukan survei dan mencatat sebanyak 91,8% jenis hoax yang diterima responden berkaitan dengan politik dan SARA. Hoax-hoax ini paling banyak beredar di media sosial dan aplikasi chatting. Terus, dari 1000 responden yang diteliti, sebanyak 30% menyatakan sulit untuk memeriksa kebenaran suatu informasi yang diterima antara hoax atau bukan. Lalu, gimana sih cara menangkal hoax? Berikut ini adalah beberapa cara menangkal hoax. Pertama, hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan biar hoaxnya banyak di-share dan lebih banyak orang yang membaca. Maklum, biasanya yang bikin berita hoax kalau nggak buat menjatuhkan kelompok tertentu ya buat nambahin pengunjung website biar banyak iklan, banyak duit gitu. Kedua, perhatikan alamat situs. Kalau ada link yang diberikan dalam suatu potongan berita, buka dan perhatikan isi-isinya. Kalau banyak berita yang gak berimbang, baiknya jangan percaya, apalagi situsnya abal-abal atau compet. Ketiga, periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Kalau lo dapat berita dari website yang gak jelas, coba cek lagi apakah media-media lain yang emang kredibel juga memberitakan. Keempat, periksa keaslian foto. Biasanya banyak penyebar hoax suka ngedit-ngeditin foto. Selain berita yang dikarang-karang, kadang penyebar berita hoax juga niat buat bikin foto yang diedit untuk meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di internet. Jebakan Batman sudah nggak laku lagi. Kini kita harus waspada jebakan hoax.
atau perundungan adalah suatu tindakan negatif yang dilakukan secara berulang-ulang, di mana tindakan tersebut sengaja dilakukan dengan tujuan untuk melukai dan membuat seseorang merasa tidak nyaman. Kasus bully yang terjadi akhir-akhir ini mengingatkan kita kembali akan moral. Anak-anak yang menjadi korban bullying bisa mengalami depresi dan gangguan kecemasan. I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block, where that thing. Alien ditemukan di desa Cengal. Wah, share ah. Wah, ada berita promo kuota gratis nih. Kasih tahu teman-teman ah. Hah? Ada berita anak jadi batu? Share ah, pasti viral. Stop sebarkan berita hoaks, kalian cek dulu berita ini benar atau tidak. Jangan sampai kita dibodohi dengan berita yang belum jelas kebenarannya. Kita harus cek dulu alamat tersebut dan ikuti grup anti hoaks. Kalian yang menyebarkan berita hoaks bisa terkena pasal 28 tentang Undang-Undang ITE. Ayo jadi pengguna yang cerdas dalam menerima berita di dunia nyata. Stop hoax, stop kebodohan publik. Tinggikan IQ-mu, maka hoax akan turun dengan sendirinya. Rendahkan IQ-mu, maka hoax akan merajalela. Kejadian yang sebenarnya bukan seperti apa yang mereka lihat. Jangan ikut menyebar sesuatu yang belum tentu benar. Hindari hoax dan stop hoax. Jadilah bangsa yang cerdas dalam menerima berita di dunia maya. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know that. She's all over my mind. My little diva, who you wonder? Make your body bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know that. Kok bisa sih? Dia itu pelaku. Apa sih gue kemarin lihat dia sama sekali.
jalan bareng si Agil. Gimana kalau kita bertiga? Yuk. Jadi bentuk-bentuk ujaran kebencian. Jadi bentuk-bentuk ujaran kebencian itu 1. Penghinaan, 2. Pencemaran nama baik, 3. Penistaan, 4. Perbuatan tidak menyenangkan, 5. Memprovokasi, yang ke-6 menghasut, dan yang ke-7 penyebaran berita bohong. Dalam bermedsos dengan cara 1. Jangan gampang percaya atau asal share konten online. Yang kedua, gunakan medsos seperlunya untuk hal produktif. 3. Jaga etika, norma, dan peraturan yang berlaku. Stop menebar fitnah dan ujaran kebencian. Perkenalkan, nama dia Wifa. Sosmed adalah medianya. Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, TikTok, Snapchat, dan masih banyak lagi. Destinasinya, setiap hari dia juga gemar memberikan komentar di postingan orang lain. Hampir semua komentar yang diberikan buruk, body shaming, ujaran kebencian, penghinaan, dan lain-lain. Wifa terus memberikan komentar di sosial media tanpa sadar akan perbuatan dia menganggap itu masih wajar dan masih terbatas. Sampai akhirnya sesuatu mensadarinya. Pegawai honorer berinisial MA ini ditangkap pada tanggal 16 Mei oleh Ditreskrim Suspoda Sulsel terkait ujaran kebencian. Pada akun Facebook miliknya, MA mengunggah ujaran kebencian berupa tulisan yang meremehkan pekerjaan KPU serta menyertakan ancaman adanya korban jiwa akibat gerakan People Power pada 20 hingga 22 Mei mendatang. Dari hasil pemeriksaan Menyaksikan berita itu, Wifa membayangkan dirinya hanya ingin mengikuti hati dia, tak ingin berujung di penjara karena ulah 2 jempol tangannya. Sosial media, benar kita bebas menggunakan sosial media, tapi untuk membuat karya manfaat sosial media untuk informasi, hiburan, kontrol sosial, dan edukasi, bukan untuk menyinyir sana-sini. Bisa juga Wifa adalah kita saat ini menjalankan hidup di 2 dunia, dunia nyata dan dunia maya. I got so. Sendirian aja, Mbak? Iya nih. Gabung ya? Silakan. Ih, kok baunya gak enak ya? Basi. Tadi kenapa makanan ini buang? Tahu tuh tadi kayak basi gitu. Rasanya pahit. Iya, kok bisa gitu? Gak tahu, kayaknya basi deh. Iya, emang makanan di sana pada basi. Iya. Kalian kemana? Coba duduk dulu. Aku mau cerita deh. Kan benar tujuan kantin. Tadi kan pas dia jalan ke kantin ya, beli apa tadi? Es pisang, es lupur. Nah, rasa pisangnya tuh kayak udah basi, terus udah bau kayaknya. Emang tak? Jangan. Ih, tadi coba udah, sabunnya udah dibuang. Ya udah tadi udah dibuang. Rasanya teh pisang apa tuh? Coklatnya udah basi, bau. Hai, kalian pada ngapain? Teman-teman kan, Bang. Oh iya nih, pada ngobrol. Aku beli ini, bukan kalian mau nggak? Kamu yakin ngasih makan itu ke kita? Apa? Aku makannya udah basi loh. Oh, tadi aku habis beli, enak banget. Bukan enak, tapi juga apa? Aku lihat sendiri ya, Lia buang makanannya gara-gara basi. Tadi saya juga ngerasain sendiri,
Enggak kok nasi tahu enak, pisangnya manis banget. Enggak, ya tadi saya coba sendiri. Iya jadi muntah-muntah tadi. Kalau yang nggak percaya, cuma cobain. Kalau kalian ada apa-apa, biar aku yang menjawab. Enggak, aku kamu makan. Kamu cobain, kamu cobain. Tadi aku udah cobain. Tuh sana ke sana. Cobain. Cobain ayo. Enak nggak? Kan enak. Apa enak? Enggak, tadi aku bohong. Tadi aku lihat tuh kayak bener-bener udah banget sih. Makanya aku yakin kalau bukan tadi udah banget. Tadi aku cuma satu. Tadi aku makan sendiri loh, emang udah baru. Kamu beli di mana? Kamu bukan beli di situ. Aku beli di situ. Kenapa? Kenapa bohong? Beneran. Iya nih. Masalah makanannya kan bisa bilang. Kenapa sih kalian gak ada yang percaya? Karena kita udah nyobain makanannya tuh enak. Iya, itu Tapi bohong tadi kali. aku makan. Alasan kamu bohong tuh kenapa? Jangan diem tuh, itu tuh lidah kamu yang sakit. Apa makanannya yang gak mau dimakan sama kamu? Iya, kita juga rasain. Tahu nggak? Dia sampai gak jadi beli. Iya, enak. Ya kita sampai nggak jadi beli sampai. Iya, jujur. Aku tuh gak suka sama penjaga kamu di sana. Maaf karena lihat aku tuh kayak benci. Jadi kamu hubungannya sama kamu. Kamu mau buat warungnya sepi? Iya. Kosong gitu? Iya. Gak gini caranya sayang. Itu salah. Ya udah, yang penting itu kantin sepi. Minta maaf. Ngapain aku harus minta maaf? Ya kan udah nyebarin berita orang. Iya tuh. Saya cuma minta maaf. Kamu nggak mau minta maaf atas kesalahan yang udah kamu perbuat? Enggak, aku nggak salah. Kan situ udah. Benar, di situ benar-benar kamu salah sama kamu. Tahu nggak? Kalau misalkan kantin sama itu gara-gara kamu ngapain? Kamu bukan seneng? Oh, panik sih kamu. Ya, aku minta maaf. Kenapa minta maaf kita? Kantin. Harusnya itu minta maaf kantin. Jadi nggak apa-apa yang penting lagi. Tapi kamu ini adalah kesalahan yang kamu berjanji. Jadi kan ini sebuah pelajaran. Pesan yang mau disampaikan dari akhir iklan singkat ini adalah penyebaran informasi hoaks menimbulkan keresahan. Untuk itu kita harus bisa memilah-milih isu yang kita dengar dari mulut orang lain dengan cara untuk tidak langsung percaya isu tanpa ada terbukti terlebih dahulu. Just show her let's go. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang seperti dilakukan sekolah. oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di bawah di umur di Jawa Cilacap, Timur Jawa yang Tengah diduga menjadi viral korban media perundungan sosial teman dengan sekolahnya. memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Merasa lebih kuat,
merasa lebih besar, merasa lebih berkuasa, merasa lebih dari segalanya. Tindak penindasan yang berujung pada kekerasan. Kita tak pernah tahu perasaan orang yang telah kita hina dengan perkataan. Kita tak pernah tahu perasaan orang yang kita rendahkan. Kita tak pernah tahu bagaimana ia menyikapi kehidupan setelah ia menjadi korban. Masihkah kau terus berlanjut untuk sekedar memuaskan hatimu yang kau agungkan? Bagaimana juga si kemarin nangis. Iya tuh kata Nadia nangis. Udah minta maaf. Yuk. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Indonesia, negara yang kaya akan budaya, suku, ras, dan agama. Semua berawal dengan kebinekaan. Keberagaman harus diterima tanpa adanya perbedaan. Bisa menjaga kebersamaan adalah hal yang harus kita punya. Makanya seharusnya perbedaan bisa memberikan kesadaran bagi kita untuk bisa menghormati dan menghargai. Perbedaan keyakinan adalah hal yang kita harus terima dan kita renungi. Mari kita bersama-sama menjaga toleransi dan Indonesia yang lebih baik. Semua tentang kebinekaan, mayor minor menghiasi negeri itu, dan bagaimana mengenai sebuah toleransi Indonesia kaya akan suku, ras, dan agama. Bisa menjalin kebersamaan adalah hal yang patut kita punya, karena kami saudara dan sebangsa di bumi. Indahnya toleransi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sudah waktunya sholat duhur. Kenapa kalian tidak menunaikan ibadah sholat duhur? Ya udah, ayo kita sholat dulu. Kenapa kamu tidak ikut sholat? Maaf, karena aku non Islam. Ya udah, kamu tungguin aja di sini ya. Ya udah, kita berangkat dulu ke masjid ya. Berteman dengan siapa saja tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, maupun adat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Ayo kita sholat. Aku gak bisa. Aku non muslim. Kamu nunggu di mana? Aku di sini aja. Jangan jadikan perbedaan sebagai sebuah masalah. A few moments later.
Bentar. Kumaha ayo? Gini telat kali. Terus tenanahan dah, wayahna daripada tasuk. Oh, kumaha. Ayo, mending kumpul beli yang baru dak. Gitu. Oh, nang? Nang. Iya. Palku yang mau dihukum? Dihukumnya aja deh, nu penting masuk ke orang mah. Oh, nang. Bro, aing telat ya, sorry. Cuma tanya guru tak? Ini saya dulu. Saya masih kelas aja. Dan panik. Jalan cantik nih. Assalamualaikum. Itu buat tadi ada di jalan Pak. Oke, masuk. 1, 2, 3, 4, 5. Si Kandi. Mereka tugas tadi mau. Lemot apa? Kandi. Tadi Sarif ngomongannya enggak? Di Sarif nak. Ngomongannya nek lemot goreng nah. Ini. Kantin Sarif nak. Ini tadi ngomong kena enggak? Bisa. Di nopal. Hah? Tuh, kalem woi. Oh.